Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak Bumi ya. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan juga pembelajaran 6. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik. Setelah sudah selesai berdoa, mari yuk kita lanjut ke materi pembelajaran hari ini. Materi yang pertama, kita buka yuk di halaman 37 pembelajaran 5. Kita akan belajar menuliskan sebuah cerita dari gambar bersambung. Gambar bersambung adalah kumpulan gambar-gambar yang menceritakan sebuah peristiwa atau suatu kejadian. Di halaman 37 di sini ada contoh dari gambar bersambung. Ada gambar pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Nah, gambar 1, 2, 3, dan 4 ini menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa. Bumia akan membuat sebuah cerita dari gambar bersambung ini, lalu kita kembangkan menjadi sebuah cerita yang menarik. Kalian juga bisa membuat sebuah cerita yang menarik dari gambar di halaman 37. Bumia contohkan gambar yang pertama. Pada suatu hari, Edo, Udin, dan Beni sedang bermain di lapangan. Mereka sedang bermain tanah dan juga cacing. Setelah bermain, mereka ingin makan. Tapi sebelum makan, Beni mencuci tangan, sedangkan Edo langsung mengambil makanan. Mereka pun makan bersama-sama. Keesokan harinya, Edo ternyata sakit. Beni dan Udin pun khawatir menjenguk Edo ke rumahnya. Setelah ditanya, kenapa kamu bisa sakit? Ternyata Edo tidak mencuci tangan sebelum makan, sehingga bakteri yang ada di tangan Edo menempel di tangan Edo dan masuk ke dalam tubuh Edo, sehingga menjadi sakit. Nah, jadi cerita yang ada di halaman 37 ini menceritakan bahwa sebelum makan, kita sebaiknya adalah mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, jadi sebelum makan dan sesudah makan, kita memiliki aturan. Aturan itu berarti adalah sebuah ketentuan yang harus kita lakukan sebelum melakukan kegiatan. Nah, kegiatan di sini adalah makan. Makan merupakan salah satu faktor kita mengalami pertumbuhan. Nah, tumbuh merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Yuk kita baca di halaman 40. Aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan juga sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Jadi sebelum makan dan sesudah makan itu, kita memiliki aturan yang harus kita lakukan. Sebelum makan, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu. Makanan yang kita makan sebaiknya itu ditutup dengan tudung saji agar makanan tidak
terkontaminasi dengan hewan-hewan seperti lalat agar makanannya tetap bersih. Terus yang ketiga, setelah kita mencuci tangan, kita berdoa sebelum makan. Setelah makan, kita juga berdoa lagi. Setelah makan, jangan lupa untuk mencuci tangan lagi. Pembelajaran 6, kita akan mengamati gambar, kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar. Contohnya di sini, Edo dan keluarganya sedang ingin makan. Nah, sebelum makan, mereka berdoa terlebih dahulu. Nah, kita akan menyebutkan ciri-cirinya di sini. Makhluk hidup perlu makanan. Makanan yang harus dipilih adalah makanan bersih dan juga sehat. Kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa dilakukan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Nah, untuk gambar yang kedua, Bumi contohkan di sini ada Beni dan Dayu bersama keluarganya sedang berolahraga. Berolahraga berarti adalah kita melakukan gerak. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, kita ceritakan di dalam tabel ini. Dayu bersama keluarganya sedang berolahraga bersama. Mereka melakukan gerakan sehingga tubuh menjadi sehat. Seperti itu contohnya. Nah, nanti kalian juga menceritakan gambar ketiga dan keempat dan juga kelima. Seperti yang dicontohkan di halaman 45. Selanjutnya kita akan belajar menghitung atau menjumlahkan bilangan ribuan. Oke, untuk materi selanjutnya kalian simak ya. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan ribuan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang menulis dan juga membaca bilangan sampai angka ribuan. Hari ini kita akan belajar menjumlahkan bilangan ribuan. Nah, Bumi di sini sudah membuat contoh soal nomor 1. 2.500 ditambah 1.500. Berarti bagaimana cara menjumlahkannya? Kita menggunakan bersusun ke bawah atau penjumlahan susun ke bawah. Nah, yang pertama kita tulis adalah bilangan yang 2.500 ini. Dalam penjumlahan bilangan bersusun ke bawah, kita tempatkan sesuai dengan tempat bilangannya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Jadi kita tidak boleh asal menaruh tempat bilangannya. Harus sesuai dengan urutannya. Nah, setelah sudah seperti ini, baru kita bisa menjumlahkan susun ke bawah. Kita mulai dari bilangan satuan yang paling belakang. 0 ditambah 0. 0 tambah 0 adalah 0. Nah, sekarang kita ke tempat bilangan puluhan. Bilangan puluhannya adalah 0 ditambah 0. Nah, sekarang di tempat ratusan, 5 ditambah 5. 5 tambah 5 adalah 10. Seperti ini kan 10. Ini ada satuan, ada puluhannya. Nah, 0-nya ini kita simpan di bawah, satunya kita simpan di atas. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 1 adalah 4. Berarti hasilnya adalah 4.000. Untuk memisahkan dengan angka ribuan dengan ratusan, kita taruh titik di sini. Berarti jawabannya adalah 4.000. Nah, kita buat lagi contoh yang kedua biar kalian tambah ngerti. Nomor 2. Di sini Bu Mia punya uang lagi deh. Uang 3.000. Terus Bu Mia dikasih lagi sama Ibu Bu Mia sebanyak 2.550 perak. Nah, bagaimana nih caranya? Caranya pertama kita susun lagi ke bawah. Yang pertama kita tulis adalah bilangan yang ini. 3.000 ditambah 2.550. Berarti kita tempatkan sesuai dengan tempat bilangannya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Baru kita tambah, kita jumlahkan dari angka paling belakang, yaitu tempat nilai satuan.
0 ditambah 0, 0. 0 tambah 5, 5. 0 tambah 5, 5. 3 tambah 2, 5. Kita pisahkan antara ribuan dengan ratusan. 5.550 ternyata jawabannya. Nah, ternyata dalam penjumlahan sangat gampang asalkan kita sudah tahu dan juga bisa membaca bilangan ribuan. Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bumi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.